Bagi yang sengsara dan sakit, seperti apa yang saya sampaikan, jangan memperparah diri dengan komplain kepada Tuhan, dengan marah kepada Tuhan, dengan menghujat kepada Tuhan. Ya, itu namanya bunuh diri. Ya, Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran. Cara berdamai nama kata lain adalah, halo saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi untuk membahas sarana iblis membunuh manusia. Saudaraku yang kekasih, kita mendengarkan pujian terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembahasan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dicelikan, perbuatannya bagiku. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut. Ku masuk ke sungaimu, di sana dosaku ditebus dengan kasih surgawi, diselamatkan hidupku. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut. Kini ku kan bangkit, hidup dalam kasih-Nya, nyanyi pujian keselamatan. Yesus telah bebaskanku. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut. Sarana iblis membunuh manusia. COVID-19 salah satunya. Tatkala penderita COVID-19 yang semakin marak ini memiliki ketakutan, memiliki kekhawatiran akan kematian, pesimistis, negative thinking atau hal-hal yang semacam itu, maka imunnya menurun, saudaraku yang kekasih, menurun bahkan drastis, memudahkan si penderita mengalami kematian. Iblis menuai manusia-manusia semacam itu, kematian-kematian semacam itu, saudaraku yang kekasih. Mari kita tengok suatu kasus yang terjadi sekitar 2500 tahun sebelum Masehi atau lebih. Tetapi kasus ini sampai hari ini, sampai mendatang akan menjadi
referensi bagi kehidupan manusia sesungguhnya, maka kita akan banyak membaca. Apa itu? Sesuai dengan hukum dosa dan hukum maut, iblis dapat menyiksa Ayub. Ayub itu definisinya, yang mendefinisikan Allah adalah manusia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudaraku yang kekasih, kebenaran ilahi menunjukkan bahwa Ayub tidak dapat segera dibunuh oleh iblis. Karena apa? Perhatikan baik-baik, secara ilahi hutang mautnya tidak mencapai ukuran pembunuhan atas manusia. Kalau kita bicara matematis, maka jumlahnya untuk pembunuhan seorang manusia 1000. Maka perlu Anda ketahui, perlu kita hitung ayat 2 sampai ayat 8. Perlu kita hitung. Itu untuk diri kita ya. Kalau Ayub sudah lewatlah. Tetapi kita harus menghitung diri kita. Ayub 2 ayat 8. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Saudaraku yang kekasih, Ayub 2 ayat yang ke-10. Ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tetapi, saudara tengok pada Ayub 2 ayat 6, kita mulai. Ayub 2 ayat 6, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia ada dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. Kenapa? Karena memang tadi saya disampaikan ukuran untuk membunuh Ayub minus 1000. Tetapi rupanya Ayub tidak sampai hutang mautnya minus 1000. Dan Ayub sangat saleh, sangat baik. Berarti dari mana hutangnya? Hutangnya ya dari hutang maut yang didapat dari warisan. Ya kan? Kemudian iblis memakai hutang maut yang didapat dari dosa keturunan tadi untuk menggocok Ayub agar apa? Perhatikan baik-baik. Agar Ayub putus asa. Dan yang utama supaya dia bisa dibunuh, agar Ayub menghujat Allah, menghujat Tuhan. Perhatikan baik-baik, itulah namanya absintus. Nanti kita akan baca. Ya, mari kita tengok, apakah iblis berhasil? Nyaris berhasil. Kenapa? Kita tengok ayat 3 ayat 1 sampai 2. Ayat 3 ayat 1. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Ayat 2, maka berbicaralah Ayub. Ayat 3, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku. Ayat 11, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Itu dia. Mulai mengutuki kelahirannya. Dan seterusnya saudara bisa baca. Ayub 7 ayat 20 sampai 21. Perhatikan baik-baik. Mari kita tengok diri kita sendiri. Pada saat situasi dan kondisi sampai Ayub pakai beling untuk menggosok, mengurangi sakitnya padahal memperparah sebetulnya. Ayub 7 ayat 20. Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau? Ya penjaga manusia, mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu? Sehingga aku menjadi beban bagi diriku. Ayat 21, dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku?
Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Komplain kepada Tuhan. Awas, perhatikan baik-baik. Komplain kepada Tuhan. Ya Allah tidak adil, bla 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 bla. Saudaraku yang kekasih, kita akan menengok diri kita melalui ayat-ayat yang kita baca. Ayat 9 ayat 9 ayat 12 sampai 15. Perhatikan baik-baik. Ayub mempertanyakan keadilan Allah. Ayat 9 ayat 12, apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Oh, apabila Allah merampas, siapa yang dapat menghalanginya? Siapa akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Ayat 13, Allah tidak menahani murkanya, di bawah kuasanya para pembantu Rahab membungkuk. Ayat 14, lebih-lebih aku. Bagaimana aku dapat membantah dia? Bagaimana aku bisa membantah dia? Kata lain adalah engkau sewenang-wenang. Padahal dia maha adil. Lanjut. Memilih kata-kataku di hadapan dia. Ayat 15, walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Itu dia. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa di antara kita banyak yang demikian memperlakukan Tuhan dalam kehidupannya. Ya kan? Dan itu minus. Lanjut. Ayat 16, bila aku berseru, ia menjawab, aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Saudaraku yang kekasih, Ayub 10, saudara bisa baca ayat 1 sampai 7 bagaimana Ayub mempertanyakan kesewenang-wenangan Allah. Kemudian muncul Ayub menjadi iri hati kepada orang-orang yang hidupnya tidak sesaleh dia. Bahkan orang-orang jahat tapi umurnya panjang, tidak pernah sakit. Halo, mari kita tengok diri kita sendiri. Saudara bisa baca dalam Ayub 21 ayat 8 sampai 15. Lalu perhatikan. Ayub juga tampil dalam kesombongan terselubung. Ayub 30 ayat 9 sampai 21. Saudara bisa tengok bagaimana Ayub memberontak kepada Allah. Ayub 27 ayat 2 sampai 5. Ayat 27 ayat 2 sampai 5. Ayat 27 ayat 2, demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku. Yang tidak memberikan keadilan kepadaku. Dan demi yang maha kuasa, yang memedihkan hatiku. Ayat 3, selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Ayat 4, maka bibirku bersungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Ayat 5, aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Sampai binasa aku tidak mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Bahwa aku tidak bersalah. Perhatikan baik-baik, itulah yang namanya, ada yang mengatakan ya udahlah kita terima itu takdir. Tapi ada yang seperti Ayub, komplain kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Sehingga nilai-nilai minus itu, ya kalau tadi jumlahnya hutang Ayub 500 ditambah minus lagi menjadi 600 ditambah minus lagi nyaris hampir membunuh dia. Terlalu banyak kebaikan Ayub, tetapi kemudian habis. Karena apa? Minusnya dibanding dengan nilai plusnya. Perbuatan baik Ayub, saudara bisa baca banyak sekali. Nyaris impas. Beruntung Ayub di saat-saat genting. Mau mendengarkan seruan Allah.
Saudara bisa baca Ayub 38 ayat 1 sampai 38, ayat 39, ayat 40, ayat 41. Di situ Tuhan membongkar bagaimana Ayub sebagai roh Ayub yang sama dengan roh umat manusia, roh saudara dan roh saya, di mana kita menghadiri pembuatan, menyaksikan pembuatan bumi. Seluruhnya disampaikan oleh Allah kepada Ayub, kepada roh Ayub sebetulnya. Sehingga Ayub 42 ayat 1 sampai 6, Ayub mencabut perkataannya. Dia menyesal. Saudaraku yang kekasih, Allah pun memulihkan Ayub. Ayub 42 ayat 1 sampai 17, saudara bisa baca bagaimana Ayub dipulihkan. Dan seluruhnya karena apa? Nyaris Ayub bisa dibunuh oleh iblis. Nyaris. Mari perhatikan, apakah diri kita juga demikian situasi dan kondisinya. Mari mawas diri saudaraku. Sengaja Pak Matius bacakan ayat-ayatnya agar Anda mawas diri, karena sebagian besar kisah Ayub menyatakan atau menunjukkan gambaran dari kehidupan iman manusia dan dinamika ketuhanan banyak manusia. Dinamika ketuhanan banyak manusia. Banyak orang memerintah Allah semaunya sendiri, menuduh Allah semaunya sendiri, menghujat Allah. Dan itu semakin memurukkan, menyungsepkan nasib orang-orang yang sedang terpapar COVID-19 ataupun penderitaan yang lain. Jangan sampai kita terjerumus dalam kebebalan, kebodohan, karena sesungguhnya itu semuanya absintus. Saudaraku yang kekasih, peliharalah perbuatan baik walaupun mungkin bentuknya sejarah. Peliharalah, jangan dihabisi dengan perbuatan jahat, dengan karakter buruk, dengan kenajisan. Lalu, saudaraku yang kekasih, bagi yang sengsara dan sakit, seperti apa yang saya sampaikan, jangan memperparah diri dengan komplain kepada Tuhan, dengan marah kepada Tuhan, dengan menghujat kepada Tuhan. Ya, itu namanya bunuh diri. Karena iblis menunggu saat yang baik. Iblis selalu nunggu saat baik. Dia cerdik sekali untuk menjahati, menipu manusia. Lalu sarana iblis untuk membunuh roh manusia dan membunuh tubuh alamiah manusia. Tentu saja dosa dan kejahatan. Tentu saja dosa dan kejahatan hulunya. Ya, artinya dosa adalah melawan hukum Taurat yang dianut si manusia. Kejahatan adalah pemberhalaan, persekutuan dengan iblis, menyembah iblis. Aku tidak pernah memberhalakan, iya mungkin kakekmu. Karena siapapun yang memberhalakan, melakukan dosa membawa maut, pemberhalaan, akan hutang maut iblis akan diturunkan kepada anak, kepada cucu, kepada cicit si manusia. Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya betapapun baiknya manusia, selama masih ada hutang maut seperti yang terjadi pada Ayub, maka hutang maut itu akan menjadi modal untuk membuat nasib buruk pada si manusia. Ingat, membuat nasib buruk pada si manusia. Karena apa? Karena hutang maut itu membuat iblis punya hak menggerogoti tungkak. Apa tungkak? Menggerogoti kaki si manusia, tumit si manusia. Artinya adalah
menggerogoti tubuh alamiah manusia supaya nasibnya bisa buruk. Supaya apa? Supaya manusia minta tolong, menghujat Allah dan minta tolong kepada iblis. Karena iblis akan membuat suatu absintus yang mengatakan semua Allah dalangnya, semua yang buruk-buruk Allah dalangnya. Iblis akan memberikan nih, ayo perlindungan, pertolongan macam-macam aku berikan. Seluruhnya adalah hutang maut. Saudaraku yang kekasih, ketika saudara memiliki hutang maut, entah itu dari keturunan maupun saudara lakukan sendiri, maka iblis memasukkan roh saudara ke dalam kerajaan maut. Dan iblis memiliki hak untuk menghabisi tubuh alamiah saudara dengan maut. Hanya satu yang bisa menolong, yaitu yang memiliki kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 memiliki kunci maut dan kerajaan maut, yaitu sang anak domba yang berada di Firdaus atau sang yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat 18, dan yang hidup. Dan Yang hidup. yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu dari kacamata ilahi. Kalau dari kacamata jasmani, dia sudah mati 2000 tahun yang lalu. Selesai. Yang kedua adalah absintus, kenajisan dan karakter buruk. Absintus yang ditebarkan Lucifer sejak dia dilempar ke bumi. Wahyu 8 ayat 10 sampai 11. Absintus yang dilempar ke semuka bumi, ke seluruh umat manusia, membunuh banyak orang. Wahyu 8 ayat 10, lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Ayat 11, nama bintang itu ialah Absintus. Nama bintang itu adalah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Itu dia. Manusia menjadi pahit. Manusia bisa membunuh orang lain karena ada ditebarkan pikiran jahat. Bisa menghujat Allah, menghujat sang anak domba. Ya, dalam kehidupannya, membunuh sesama manusia. Bayangkan aja, Wahyu 6 ayat 3-4, membunuh sesama manusia. Saudara bisa hitung itu. Berapa kematian yang disebabkan perang dunia pertama, perang dunia kedua. Dan sebelumnya. Wahyu 6 ayat 3, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Ayat 4, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari mengambil damai sejahtera dari si manusia, terus sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ayat 5, sebilah pedang yang besar artinya tidak hanya membunuh pribadi lepas pribadi, tetapi pembunuhan sampai seperti tadi saya sampaikan, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Absintus yang lain adalah kesombongan, kebebalan. Ya, membuat si manusia menghujat Allah.
membuat si manusia berpikir bahwa semua yang terjadi keburukan-keburukan umat manusia, bahkan COVID itu dikerjakan, didalangi oleh Allah. Itu absintus, saudaraku yang kekasih. Maka manusia dengan mudahnya akan menjadi pengikut iblis karena sudah minum absintus. Sengaja atau tidak sengaja. Bermegalomani iman. Saya sudah baik, menjadi orang baik. Wahyu 3 ayat 14-17. Banyak orang yang demikian, bermegalomani iman. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Itu dia. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Lanjut. Ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kenapa? Ngomongnya apa sih? Ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya. Dan aku telah memperkayakan diriku. Aku telah memperkayakan diriku, bukan berkat dari Tuhan. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Aku tidak kekurangan firman Tuhan, mudah ku baca. Aku tidak kekurangan apa-apa, nggak pernah sakit. Terus? Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Dan malang. Nggak tahu besok apa yang terjadi, lusa apa yang terjadi, minggu yang depan apa yang terjadi. Buta dan telanjang. Ada lagi kesesatan metafisis. Matius 7 ayat 21-23. Kesesatan metafisis. Artinya ada sesuatu yang keliru di dalam melakukan religi. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yes. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Yang di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu. Dalam nama Yesus setan pergi. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Sekali dalam nama Yesus sembuh. Lanjut. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Terus? Kamu sekalian pembuat kejahatan. Maka supaya hidup ini benar-benar menjadi manusia yang pantas ikut Kristus, maka harus menyangkal diri setiap hari. Setelah lahir kembali, menyangkal diri setiap hari. Ya. Tentu saja kita sekarang ini memudahkan menyangkal diri. Karena apa? Karena terpotong-potong, kita hanya termasuk di dalam rumah, keluar juga jarang, harus hati-hati, tidak seperti sebelum COVID-19. Saudaraku yang kekasih, yang terakhir adalah kiat terlepas dari pembunuhan iblis. Tentu tadi pertobatan total, lahir kembali, supaya dosa dan kejahatannya dihapuskan Tuhan, terlepas dari hukum dosa dan hukum maut, menjadi syarat utama. Maklum, hulu masalahnya kan memang adalah dosa dan kejahatan si manusia. Menyangkal diri agar absintus, kenajisan, karakter buruk dibuang setiap hari merupakan syarat kedua. Kalau Anda ingin aman benar-benar dari pembunuhan oleh iblis yang tak pernah berhenti mencari saat yang baik,
untuk mengincar dan membunuh roh dan nyawa manusia. Maka perhatikan, iblis menunggu saat yang baik. Anda masuk ke dalam kerajaan Allah. Anda tinggal dalam kerajaan Allah, roh saudara hidup dan berbuah. Aman, saudaraku yang kekasih. Tentu saja yang paling aman adalah ketika saudara menjadi tentara Tuhan. Tentara anak domba, atau Anda menjadi sahabat Tuhan, atau Anda menjadi milik Tuhan. Itu luar biasa. Wahyu 17 ayat 14. Saudara ikut berperang, tetapi bukan berperang secara jasmani, saudara. Berperang secara ilahi. Wahyu 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan. Karena dia adalah Tuhan di atas segala tuan. Dan raja di atas segala raja. Yes. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saudaraku yang kekasih, Wahyu 20 ayat 9. Kita tengok. Bahwa Wahyu 20 ayat 9, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara-tentara orang yang kudus dan kota yang dikasihi itu. Orang-orang kudus, ya, orang-orang taat dan kota yang dikasihi, orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Yang terakhir, saudaraku yang kekasih, yang berulang-ulang saya sampaikan adalah dibutuhkan kebenaran ilahi di dalam hidup saudara dan saya, sehingga sang raja dusta, bapa segala dusta, Lucifer dan anak buahnya tidak mudah membunuh, tidak mudah menggocoh kita, iya kan? Jadi gimana caranya? Sudah berpuluh kali, tetapi saya ulang. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perhatikan syaratnya. Lanjut. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa. Aku akan minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu. Dan ia akan memberikan kepadamu. Seorang penolong yang lain. Seorang penolong guru besar yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya ia, penolong itu menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Yes, roh kita yang akan mengenal dia, yang akan menyertai roh kita. Sehingga ayat 26. Ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Tetapi penghibur, sang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Yes. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu dia. Kita akan dituntun oleh Tuhan dengan kebenaran-kebenaran ilahi. Oke? Siap kita berdoa. Bapa di surga, ini adalah anak-anak-Mu yang mendengarkan kata dan kalimat yang datang daripadamu. Mari Engkau meteraikan ke dalam hati anak-anak-Mu dan hamba serahkan anak-anak-Mu untuk Engkau gembalakan secara pribadi. Engkau lindungi dari yang jahat, Engkau lindungi dari penyakit apapun termasuk COVID-19. Engkau yang menyembuhkan kalau ada yang sudah terkena. Karena Engkau mengasihi mereka dan mereka mengasihi Engkau, Tuhanku yang hidup, Allahku yang hidup. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati.